daripada sisi kebatinan. Subscribe and like, share Sanggar Silaturahmi Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa YouTube, khususnya untuk para subscriber YouTube Sanggar Silaturahmi Kelana. Untuk para pemirsa di sana, jangan lupa di like, comment, and subscribe, share video-video kita yang udah kita upload di video sebelumnya. Nah, di saat ini kita akan menceritakan tentang kisah nyata. Tapi nanti dulu. Sebelumnya kita akan menanyakan apa kabar para YouTube di sana, apa kabar para pemirsa di sana, khususnya untuk para subscriber kita yang sudah selalu setia menanti kita, menonton kita di sini. Semoga kalian di sana sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita kembali lagi bersama narasumber kita yang bernama Cepi Bustomi. Kita di sini akan menceritakan tentang kisah nyata seorang pria yang mendadak stroke pada saat menjelang sore. Penasaran kan? Nah, sekarang kita dengarkan secara baik-baik. Oke, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa YouTube, terima kasih yang sudah mengikuti channel kami, yang sudah mau subscribe Sanggar Silaturahmi Kelana. Untuk kisah nyata semua yang saya upload itu pengalaman di pengobatan non medis dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi ini saya akan ceritakan kisah nyata seorang pria stroke mati setelah jadi setengah badan di saat menjelang sore. Jadi sebelumnya seorang pria ini berobat ke rumah sakit, ya, berobat dengan terapi dan konsultasi dengan khusus bagian saraf ya, untuk terapi stroke-nya juga, dan konsultasi dengan dokter mengatakan stroke-nya cuman kok bisa ya, stroke itu setengah badan itu bisa hanya cuma sore. Untuk dari pagi sampai Isya pas mau tidur itu normal lagi. Jadi pas sore sekitar jam 4 itu stroke setengah badan ya, sampai sekitar jam 9. Jadi itu dialami oleh pria ini, oleh pasien saya gitu ya. Sebelumnya dia nggak mempercayai hal ini, berobat medis ya dengan sistem rumah panas ya, dipanaskan juga, diterapi atau dengan pengobatan lainnya. Itu kurang lebih dia mengalaminya itu sekitar 3 tahun. Jadi masih semangat untuk berobat, nggak putus asa. Namun dengan seiringnya waktu, seorang pria ini ingin berikhtiar dengan pengobatan non medis ya, dengan ruqyah. Dengan cara ruqyah, ada apa sih di badan saya ini, kenapa stroke-nya itu cuman hanya menjelang sore. Setelah itu dia menghubungi melalui WhatsApp saya pribadi, melalui perantara juga ya, perantara yang kenal dengan saya. Terus dia silaturahmi ke rumah, menceritakan kejadiannya. Jadi dia menceritakan kejadiannya itu, Pak, saya kok bisa stroke mati setengah badan itu cuman hanya sore waktu itu. Cuman waktu itu saya agar dia menceritakan terlebih dahulu sebelum saya
memberitahukan asal mulanya kenapa bisa sakit seperti itu. Jadi setelah ini sebutkan ini inisialnya, kita sebutkan aja misalkan ya namanya seorang pria itu namanya Dani ya, ini saya misalkan aja ya. Nah, Dani ini menceritakan kepada saya, Pak, kok kalau setelah mau sore itu saya stroke sebelah, Pak. Sampai sebelum saya sore ini mau menjelang sore itu pagi saya tetap berolahraga ya, sampai dengan terapi dengan pengobatan lainnya, namun nggak ada perubahan, tetap seperti itu. Nah, setelah itu saya coba cek dengan saya melalui pengobatan ruqyah. Saya lihat terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan, saya tanya, ini ada kaitannya dengan kisah dulu. Ini yang saya lihat Anda berhubungan dengan seorang wanita. Apa ada hubungannya dengan wanita ini? Yang pernah saya lihat melalui daripada sisi kebatinan. Pernahkah ada janji atau hal lainnya? Nah, inisial nama ini ya, ini misalkan namanya Dani ini bercerita, dia ingat-ingat terlebih dulu, ternyata dia punya janji waktu itu, jadi nanti akan kembali lagi, jadi akan menjumpai kembali untuk menikahi. Ternyata di suatu tempat dia sudah menikah lagi. Nah, kan ini nggak balik-balik lagi nih seorang pria ini ya. Nah, tapi dia dan ini nggak merasa ke situ gitu. Jadi nggak ada perasaan ke situ bahwa saya itu ada yang perbuatan tidak baik gitu. Jadi ya terus berobat gitu melalui terapi pemanasan atau terapi lainnya untuk mengobati stroke di sebelah badan. Nah, pas saya akhirnya dia ingat juga bahwa dia pernah janji akan menikahi. Jadi dia pernah janji sama seseorang. Ternyata dia nggak pulang lagi. Dan dia pun seorang pria ini sudah tidak ada komunikasi, nggak ada kontak-kontakan lagi lah, ataupun nomor teleponnya, ataupun mungkin kalau rumahnya saya nggak tahu ya, saya nggak menanya hal pribadi ke situ ya. Kenapa dia ada pribadinya, kenapa nggak mau pulang lagi, kita pun nggak menanya selalu mendetail kepada pria ini. Nah, setelah itu saya coba langsung saya dengan terapi pengobatan medis dengan ruqyah. Setelah saya obati, pertama saya kasih dengan air doa dulu ya, dengan air doa. Terus pas diminumkan kepada pria tersebut, itu muntah. Itu saya ruqyah bertahap sampai 3 hari. Karena dia bilang, Pak, saya sebisa mungkin saya 3 hari ini mau keluar kota, saya minta tolong Pak segera disembuhkan dari hal seperti ini gitu, segera dibuang energi negatifnya. Itu saya pagi, sore, malam selalu ke rumahnya. Jadi selama 3 hari itu saya selalu ke rumahnya dengan ruqyah. Jadi saya cetar terus dengan ruqyah ya. Pas saya ruqyah itu ada keanehan. Pas muntahnya itu, dia muntah seperti kayak bambu toh ya, bambu yang ada yang buat gatalnya itu ya, kalau di kayak serat-serat gitu. Nah, kayak saat itulah. Kalau ini mah kalau ke badan pasti gatal-gatal.
Itu pas muntah itu keluar itu apa, lugut bambu itu ya, lugut bambu itu keluar hitam, warnanya hitam legam, sampai dia sendiri Pak setelah keluar yang bambu itu dia minta istirahat karena dia sakit di perutnya. Selanjutnya saya kasih dengan air doa, terus terapi sendiri itu dengan minum air doa dan mandi dengan air doa. Dan ada saya bilang coba situ melalui kalau memang ada kontak lagi dan untuk kita ke rumahnya untuk menjangkaunya pun jauh, saya bilang coba dengan kita memohon kepada Allah, kita minta maaf ya, dari jarak jauh apakah kita kesalahan kita, jadi diungkapkan aja pada saat setelah ibadah. Nah sampai yang keduanya itu saya tarik di mulut itu seperti mengeluarkan bambu, jadi bambu ya bulat, sampai dia lidahnya tuh sampai keluar ya, sampai dia merasa sangat sakit di tenggorokan. Itu terus menerus seperti itu. Dan yang tahap ketiga terakhir saya lakukan dengan pemandian dengan ruqyah. Di sinilah seorang pria ini baru percaya bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Ternyata yang dulu itu menggunakan sihir ya, tapi memang pas asar dia kenanya mendadak, mati mendadak. Setelah terus sampai 3 hari, alhamdulillah wa syukurillah, berangsur-angsur pulih membaik, sampai dia waktu dia melihat pada saat ketiga terakhir dia melihat sosok tinggi hitam besar itu seperti keluar dari rumah itu ya, dari rumah. Saya bilang udah biarkan saja itu, intinya penyakit keluar lah, jangan sampai kemana. Intinya saya sarankan kepada pria ini lebih diperkuat lagi ibadahnya, amalkan ayat-ayat untuk penjagaan badan untuk agar tidak terkena kembali, dan memohon maaf dari jauh. Dan seorang pria ini berjanji tak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Apalagi kita janji sesama seorang terus tidak melaksanakan janji tersebut gitu. Dan akhirnya orang tersebut mengalihkan jadi ke berpikiran negatif ya, masih ininya yang dulu yang pernah dijanjikan itu enggak sihir yang berat ya, buatnya sihir baru seperti itu gitu. Cuman itu juga udah lumayan ya, habis-habisan lah berobat gitu. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Sampai saat ini dia masih saya suruh amalkan ayat penjagaan badan. Jadi itu ceritanya. Bang Padani ini baru mempercayai bahwa dia itu terkena sihir, terkena kiriman gaib. Berarti sebelumnya Pak Dani ini nggak percaya dengan hal seperti itu? Nggak percaya. Jadi sangkanya ya medis aja ya, karena kan stroke sebelah gitu. Jadi kalau dia udah sebelah ini dia nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, kaki udah nggak bisa gerak. Cuman dia terus dengan pengobatan medis, namun lama-kelamaan tak kunjung sembuh. Ya, tak kunjung sembuh. Dia melalui alternatif lain, dan ya alhamdulillah kita pun hanya perantara. Allah mengizinkan ridhonya untuk sembuh. Itu yang kejadian seorang pria tersebut. Memang untuk pada saat ini, zaman saat ini, sakit itu berobat itu meskipun kayak kita stroke apa sakit yang lainnya, nggak ada. Di sini ada penyakit medis dengan non medis. Kita tuh harus, selain kita di medis, nah untuk pada saat ini dan zaman saat ini, penyakit itu ada dua. Selain kita punya penyakit medis yang
bisa berobat ke dokter, ini juga ada penyakit non medis. Nah, penyakit medis itu apa aja? Ya seperti stroke, seperti cerita tadi Pak Dani yang telah dijelaskan oleh CP Bustomi. Nah, selain kita udah berobat ke dokter, kita pun lebih harus lagi pengobatan non medis. Jadi alternatif ya, jadi alternatif itu dengan misalnya kita ruqyah ya, atau dengan kita menggunakan doa-doa yang pada dasarnya kita mohon perlindungan sama Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dijauhi dari hal-hal tersebut. Yang intinya ya kita jangan pernah menyakiti ataupun menjanjikan manis dengan sehingga seseorang tersebut berbuat seperti itu dengan menggunakan sihir. Memang udah lumayan juga ya, yang sakit ini udah mengeluarkan banyak biaya sebelumnya itu karena memang tidak mengetahui dia itu kena sakit non medis. Namun alhamdulillah saat ini udah sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhi dari mara bahaya. Itu aja. Ya, cukup sekian pada penjelasan cerita kisah nyata saat ini. Jika memang ada perkataan kita yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.